Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfiko Afindi Kristi dengan NIM 8583487882 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang saya hormati, pernahkah kita berpikir mengapa ilmu itu bisa dipercaya? Mengapa hasil penelitian bisa dipakai untuk membuat obat, membangun jembatan, atau membuat kebijakan? Jawabannya ada di filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu sendiri berdiri di atas 3 pilar utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hari ini saya jelaskan satu persatu peran ketiganya dan mengapa ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam membentuk ilmu yang kokoh dan bertanggung jawab. Pilar pertama adalah ontologi. Secara sederhana, ontologi menjawab pertanyaan paling dasar, apa sih yang sebenarnya ada dan layak dikaji oleh ilmu? Ontologi membahas hakikat keberadaan, ia menentukan lapangan atau objek material ilmu. Tanpa ontologi, ilmu akan kebingungan mau meneliti apa. Saya beri contoh konkret, ilmu biologi, ontologinya adalah makhluk hidup. Jadi, biologi tidak mengkaji hantu, karena hantu di luar ranah ontologinya. Jadi, peran ontologi adalah memberi batasan dan identitas pada sebuah ilmu. Ia memastikan bahwa ilmu punya wilayah kerja yang jelas, nyata, dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah fondasi pertama, karena kita tidak bisa meneliti sesuatu yang kita tidak yakini keberadaannya. Pilar kedua adalah epistemologi. Kalau ontologi sudah menjawab apa, maka epistemologi menjawab bagaimana kita tahu bahwa itu benar. Epistemologi membahas sumber pengetahuan, cara memperolehnya, metode pengujian, dan kriteria kebenaran ilmu. Ini adalah dapur dari ilmu pengetahuan. Mengapa penting? Karena tanpa metode yang benar, maka apa yang kita sebut ilmu bisa jadi hanya mitos, opini, atau hoax. Epistemologi mengajarkan kita 3 hal. Pertama, sumber. Dari mana pengetahuan didapat? Dari pengalaman indrawi, akal, logika, intuisi, atau wahyu. Dalam sains modern, yang utama adalah empiris dan rasional. Metode, bagaimana caranya? Melalui metode ilmiah, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, menarik kesimpulan. Kemudian validitas, bagaimana kita tahu itu benar? Harus bisa diuji ulang oleh orang lain, objektif, sistematis, dan logis. Contohnya begini, kita tidak bisa bilang kopi menyembuhkan kanker hanya karena katanya. Epistemologi menuntut kita membuktikan lewat uji klinis, sampel yang cukup, ada kelompok kontrol, dan dipublikasikan di jurnal yang direview ahli. Jadi epistemologi adalah jaminan mutu ilmu. Ia memastikan bahwa pengetahuan yang kita dapat bukan kebetulan, tapi hasil proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Pilar ketiga adalah aksiologi. Ini sering dilupakan, padahal paling penting. Aksiologi menjawab ilmu ini untuk apa? Apa nilai dan manfaatnya bagi manusia? Aksiologi membahas 2 hal, nilai etika dan nilai kegunaan. Ilmu itu tidak pernah bebas nilai, ia selalu punya dampak. Saya beri contoh, ilmu fisika nuklir bisa dipakai untuk PLTN yang memberi listrik jutaan rumah. Ini nilai guna positif, tapi bisa juga untuk bom atom. Ini nilai guna negatif. Disinilah peran aksiologi. Ia menjadi rem dan setir bagi ilmu. Aksiologi menuntut ilmuwan bertanya sebelum meneliti. Apakah penelitian saya akan merugikan orang lain? Apakah data responden saya dijaga kerahasiaannya? Apakah temuan saya akan membuat hidup manusia lebih baik? Jadi aksiologi adalah kompas moral. Ia memastikan ilmu tidak liar. Ilmu tanpa aksiologi itu seperti pisau tajam di tangan anak kecil, berbahaya. Kemudian sekarang kita satukan ketiganya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu seperti 3 kaki meja. Namanya meja filsafat ilmu. Kaki ontologi menjawab apa yang mau kita taruh di atas meja. Kalau tidak ada objek yang jelas, mejanya kosong. Kaki epistemologi menjawab bagaimana cara kita menaruhnya agar tidak jatuh. Kalau caranya salah, semua isi meja berantakan. Ilmu tidak valid. Kaki aksiologi menjawab untuk siapa meja ini kita buat. Kalau tidak ada tujuan, meja ini mubazir, bahkan bisa dipakai untuk hal-hal yang merusak. Coba bayangkan, jika satu kaki patah, meja akan roboh. Begitu juga ilmu. Penelitian tanpa objek jelas sama dengan ngaur. Penelitian dengan metode salah sama dengan hoaks. Penelitian canggih tapi tidak etis sama dengan bencana. Ketiganya harus seimbang. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan, filsafat ilmu menjadi kokoh karena ditopang 3 pilar. Ontologi memberi apa yang dikaji, epistemologi memberi bagaimana cara mengkajinya, aksiologi memberi untuk apa dan kemana arahnya. Sebagai calon pendidik, memahami ketiganya membuat kita tidak hanya pintar, tapi juga bijak dan bertanggung jawab. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.